Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan 6. Kita akan memulai devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih karena Tuhan menyertai kami di dalam istirahat kami tadi malam. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti ini ketika dunia menghadapi wabah corona, Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa bersekutu pagi hari ini. Tuhan berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membacakan firman Tuhan. Bapak akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Jadi kitab 1 Samuel pasal 20 ini akan bahas dalam beberapa bagian, ya, bagian devosi. Nanti kita akan melihat, dan hari ini kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya. Bapak akan bacakan, bahwa minta anak-anak untuk mengikuti dalam hati masing-masing, ataupun bisa sambil ikut membacakan dengan Alkitab masing-masing. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kau perbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab, "Katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan mau." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Sampai di situ ya. Jadi anak-anak, ini adalah satu bagian di mana ketika Daud itu dikejar-kejar ya, atau ingin dibunuh oleh seseorang yang namanya Saul, itu raja Israel yang pertama. Ya, kenapa Daud begitu dibenci oleh Saul ya? Anak-anak tahu di pelajaran raja-raja Israel itu ya, bagaimana Daud itu nanti yang akan menggantikan Saul ya. Jadi Saul awalnya suka kepada Daud karena Daud berperan banyak sekali ya. Ada ketika dia mengalahkan siapa? Ada yang ingat? Mengalahkan Goliat ya. Ketika Daud juga mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa dalam seni ya. Ketika Daud bisa mainkan musik ya, menyampaikan puisi, menghibur Raja Saul pada saat itu. Tapi ternyata Saul itu mulai tidak nyaman ketika Daud itu punya pengaruh yang lebih besar ya. Jadi kalau manusia itu biasanya ingin lebih baik dari orang yang di sekitarnya. Ketika ada satu orang yang lebih baik dibandingkan dia akan berusaha lagi lebih baik. Bahkan kalau boleh, ini yang seseorang yang lebih baik ini mungkin lebih baik dibunuh ya. Nah, itu prinsip Raja Saul ya. Raja Saul tidak mau digantikan oleh seseorang yang bernama Daud. Jadi itu adalah kisah dari 1 Samuel 20 ini. Jadi bagaimana Daud ingin diburu atau dikejar atau dibunuh oleh seseorang yang bernama Saul, raja Israel. Tapi ternyata ada satu orang yang bernama Yonatan. Siapa itu? Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Ya. Uniknya, anak dari Raja Saul ini, Yonatan, membela Raja Daud. Ya, membela Daud ya, belum menjadi raja pada saat itu. Membela Daud, bahkan melindungi Daud. Ya. Kalau kita lihat di ayat 1 begitu ya.
kenapa ayahmu, ya kalau di bahasa sederhana, kenapa ayahmu begitu ingin membunuh aku, Yonatan? Gitu. Ya, yang uniknya di sini, Yonatan itu begitu begitu melindungi Daud. Daud tidak mungkin ayahku itu mau membunuh kamu kalau tidak bilang sama aku, sama saya, gitu. Jadi Yonatan mencoba meyakinkan Daud bahwa dia akan dilindungi oleh Yonatan. Nah, jadi kalau Bapak tanya ya, apakah Daud itu sebenarnya orang baik atau orang tidak baik ya? Kalau di dalam cerita ini ya, cerita 1 Samuel, atau bahkan di kisah ketika dia menjadi pahlawan bagi Israel, ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Daud itu di situ adalah seseorang yang menunjukkan yang baik ya. Dia memang sudah ditunjuk oleh Allah ya, melalui siapa? Melalui Nabi Samuel ya. Samuel untuk menggantikan Raja Saul suatu saat nanti, tapi belum waktunya, tapi sudah ditunjuk oleh Allah melalui Samuel. Ya. Jadi Daud itu sebenarnya tidak berbuat apa-apa yang salah ya, tidak melakukan kesalahan apapun ya. Tapi pertanyaannya kenapa Daud begitu dibenci oleh Raja Saul ya? Kenapa Daud begitu tidak disukai ya? Kenapa Daud bahkan ingin dibunuh oleh Raja Saul? Prinsip yang pertama yang mungkin kita bisa pelajari adalah bahwa sebenarnya penderitaan ya, atau kesulitan, ternyata kesulitan atau penderitaan itu bisa dialami oleh siapa saja. Jadi contoh yang paling jelas ya Daud ya. Daud mengalami penderitaan ya. Kalau dibilang ya, kebaikan Daud itu bagaimana? Baik sekali ya. Tapi ternyata Daud juga mengalami penderitaan. Daud juga mengalami kesulitan. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah penderitaan atau kesulitan bisa datang kepada siapa saja. Ya. Penderitaan atau kesulitan bisa datang kepada siapa saja. Jadi orang baik, orang jahat, apakah sama-sama bisa menderita? Ya, sama-sama bisa menderita. Ya. Apa perbedaan penderitanya? Nanti kita akan lihat ya. Tapi prinsipnya orang yang baik ya, dan orang yang jahat sama-sama mengalami penderitaan. Ya, sama seperti hujan ya. Hujan turun kepada orang baik dan juga orang jahat. Ya. Apalagi kalau banjir ya, banjir di contoh banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta apakah hanya kepada orang yang Kristen saja? Tidak. Hanya orang yang non-Kristen saja? Tidak, semuanya. Orang baik, orang jahat, pencuri, pejabat, semua mendapat banjir kalau memang rumahnya itu lebih rendah atau memang di kawasan yang banjir. Jadi pada prinsipnya penderitaan itu muncul ya. Jadi Bapak ingin menekankan kepada anak-anak bahwa semua kita bisa menderita ya. Dan penderitaan yang kita alami itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan sebenarnya ya. Jadi jangan berpikir saya menderita karena saya kemarin melakukan sesuatu yang jahat. Kalau begitu saya akan melakukan sesuatu yang baik supaya saya tidak menderita. Nah, itu tidak tepat ya cara berpikir atau cara hidup seperti itu. Jadi penderitaan, Bapak ulangi lagi, bisa dialami oleh siapapun, bahkan orang yang melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Contoh yang paling jelas di kitab 1 Samuel 20 yaitu Daud ya. Daud mengalami penderitaan. Daud hampir mati ya, dikejar-kejar oleh Saul dan pengikutnya ya. Bagaimana Saul begitu mati-matian ingin mengalahkan atau menghancurkan Daud. Lalu Pak, bagaimana dengan penderitaannya, kesulitannya? Kalau begitu kenapa kita harus ikut Tuhan ya? Kenapa harus ikut Tuhan kalau toh juga akan mengalami penderitaan? Kenapa harus melakukan kebaikan kalau memang harus menderita? Ya. Oke.
perbuatan baik atau hal yang benar yang kita lakukan bukan untuk menghindari penderitaan, ya. Bukan untuk menghindari kesusahan atau kesulitan. Karena pada kenyataannya tetap ada penderitaan atau kesulitan yang kita alami. Ya. Bapak ingin menyatakan di dalam bagian yang pertama ini bahwa ketika kita mengalami kesulitan, mungkin kalian ada yang kesulitan belajar karena ada virus ini, ya. Jadi semua Bapak juga bersama guru-guru harus lebih ini, ya, lebih giat lagi berlatih dalam menyiapkan pembelajaran, ya, secara online mungkin, ya. Mungkin sore-sore, malam-malam yang biasanya mungkin Bapak sama guru-guru sudah istirahat begitu, tapi harus lihat lagi apa respon dari papa mama kalian begitu, atau bahan apa yang harus disiapkan untuk besok begitu. Itu akan menjadi sebuah kesulitan karena itu ada kesulitan, ya. Itu adalah kesulitan yang baru karena ada virus ini begitu. Nah, mungkin kalian, ya, jadinya tidak terbiasa, ya, melihat layar HP atau layar komputer laptop dengan waktu yang cukup lama, matanya sakit begitu. Itu adalah bentuk-bentuk penderitaan atau kesulitan yang kita alami ketika ada virus seperti ini. Begitu. Tapi apa yang perlu kita ingat, ya, bahwa Tuhan mengizinkan, ya. Tuhan mengizinkan kesulitan, Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan kesusahan, ya, kepada anak-anaknya. Ya. Jadi jangan bilang bahwa wah, kalau saya susah ini virus ini pasti dari setan, ini setan jahat ya, bla 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 bla. Toh pada akhirnya Tuhan mengizinkan, ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengizinkan virus ini ada di dunia untuk sekarang, dan Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi untuk yang bagian yang pertama, Bapak ingin menyampaikan bahwa kesulitan, penderitaan yang ada itu adalah bagian dari bagaimana Tuhan berkarya untuk kita. Semua orang bisa menderita, semua orang bisa kesulitan, baik yang jahat, baik yang baik, ya. Siapapun bisa mengalami penderitaan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kalian, memberkati kita di dalam menjalani hari ini, di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Biarlah kita bisa terus bergantung kepada Tuhan, menyerahkan semua hidup kita, belajar kita, segalanya kita gantungkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak, memberkati juga orang tua, bahkan memberkati guru-guru, staf semua yang bekerja pada hari ini. Terima kasih, kita akan menutup devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan mengizinkan Daud untuk mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Tuhan juga mengizinkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengalami kesulitan dan penderitaan. Biarlah kami terus bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan dan kesulitan karena Tuhan memiliki rencana yang baik. Rencana Tuhan tidak pernah salah, rencana Tuhan tidak pernah jahat, dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, bahkan di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam kondisi dunia sedang berperang dengan wabah virus corona. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.